Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Satina. Saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah landasan pendidikan. Baiklah, saya akan membahas materi pertama, yaitu makalah yang berjudul Hakikat Manusia. Kita perlu memahami bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Manusia bukan hanya jasad, tetapi juga memiliki jiwa, akal, moral, sosial, dan spiritual. Banyak tokoh seperti Thomas Aquinas, Karl Marx, hingga Binswanger punya pandangan berbeda tentang manusia. Tetapi semuanya sepakat bahwa manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan, dan pendidikan adalah cara untuk mengembangkannya. Jadi, manusia itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, bukan hanya fisiknya, tapi juga mental, sosial, dan spiritualnya. Dimensi pertama adalah dimensi individual. Setiap manusia itu unik, punya bakat, minat, kepribadian, dan kemampuan yang berbeda. Karena itu, pendidikan harus memberi ruang bagi pengembangan potensi pribadi masing-masing peserta didik. Tidak semua anak cocok dengan cara belajar yang sama. Disinilah pentingnya pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan individu. Selanjutnya adalah dimensi sosial. Manusia disebut sebagai zoon politikon, artinya makhluk sosial. Kita butuh berinteraksi, bekerja sama, dan berempati. Sekolah adalah tempat yang sangat penting untuk belajar hidup bermasyarakat. Di sekolah, siswa belajar menyelesaikan konflik, belajar berkomunikasi, dan memahami orang lain kan? Terus, dimensi selanjutnya yaitu dimensi susila. Dimensi susila atau moral ya, yang disebut moral. Manusia memiliki hati nurani untuk membedakan yang baik dan buruk. Karena itu, pendidikan tidak boleh hanya fokus pada pelajaran akademik, tapi juga harus membentuk karakter. Cara membangun moral yaitu keteladanan dari guru, pembiasaan sikap yang baik, lingkungan yang positif. Terus, karakter tidak bisa diajarkan lewat teori saja, tetapi lewat contoh nyata. Dimensi terakhir adalah dimensi religius. Manusia memiliki fitrah untuk berhubungan dengan Tuhan. Pendidikan harus menanamkan iman, takwa, akhlak mulia. Dimensi spiritual membuat manusia sadar bahwa hidup ada tujuannya dan ada aturan moral yang lebih tinggi. Hubungan dimensi manusia dengan tujuan pendidikan. Semua dimensi tadi individual, sosial, moral, religius saling berkaitan dan menjadi dasar tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia agar beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, bertanggung jawab. Artinya, pendidikan harus membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya manusia pintar. Kalau pendidikan hanya mengejar nilai, tetapi tidak mengembangkan karakter dan spiritual, itu artinya belum menyentuh hakikat manusia. Kesimpulannya, manusia memiliki banyak dimensi dan semuanya harus dikembangkan secara seimbang. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang menyentuh aspek intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Pendidikan yang baik bukan hanya melahirkan orang pintar, tetapi manusia yang utuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi kedua, yaitu makalah yang berjudul Landasan Filosofis Aliran Klasik. Pada masa dulu, pendidikan sangat menekankan kedisiplinan, moral, dan keteraturan. Aliran klasik berkembang dari pemikiran Plato dan Aristoteles, yang percaya bahwa pendidikan bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi untuk membentuk manusia yang berakal dan berkarakter. Dari sini lahir gagasan bahwa guru memiliki peran pusat dalam pendidikan dan siswa harus patuh serta tekun. Jadi, pendidikan pada masa klasik itu fokusnya bukan keterampilan kerja, tapi bagaimana membentuk manusia yang benar-benar matang secara akal dan moral.
Rumusan masalah kita ada 3, yaitu apa itu aliran klasik, apa landasan filosofisnya, bagaimana idealisme dan realisme memengaruhi aliran klasik. 3 poin ini menjadi arah utama pembahasan materi kita. Aliran klasik adalah pendekatan pendidikan yang mengutamakan logika dan akal budi, disiplin dan karakter, penguasaan teori seperti filsafat, logika, bahasa, sastra, dan matematika. Guru menjadi pusat pengetahuanmu, sedangkan murid lebih sebagai penerima ilmu. Metodenya satu arah, guru menjelaskan, murid mendengarkan. Tujuannya supaya kemampuan berpikir logis anak terlatih. Kelebihan dan kritik aliran klasik. Kelebihannya membangun karakter kuat, melatih logika dan kedisiplinan, fokus pada nilai, moral, dan etika. Sedang kritiknya terlalu menekan intelektual, kurang memberi perhatian pada minat individu. Terus walaupun dikritik, banyak nilai klasik ini masih dipakai sampai sekarang, misalnya pendidikan, karakter, dan etika. Landasan filosofis aliran klasik. Yang pertama itu belajar terjadi sepanjang hayat. Yang kedua pendidikan, proses mengelola pengalaman agar berguna. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermoral. Jadi, aliran klasik percaya bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah, tetapi pengalaman hidup juga bagian dari pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas menguatkan tujuan pendidikan nasional, termasuk pembentukan karakter dan kecakapan hidup. Undang-undang ini memperkuat bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan mandiri sesuai nilai klasik. Filsafat idealisme. Idealisme percaya bahwa realitas utama adalah ide dan akal, bukan materi. Pengetahuan yang penting adalah pengetahuan moral dan spiritual. Nilai-nilai bersifat tetap dan universal. Ini sangat memengaruhi pendidikan klasik karena fokusnya membentuk akal dan karakter. Filsafat realisme. Realisme percaya bahwa realitas adalah dunia nyata, bukan ide. Ide ya guys, salah. Pengetahuan berasal dari pengamatan dan pengalaman. Pembelajaran harus sesuai kenyataan dan logika. Jika idealisme fokus pada akal, realisme fokus pada dunia nyata, keduanya jadi dasar terbentuknya aliran klasik. Kesimpulannya, aliran klasik menekankan logika, moral, dan karakter, berakar dari filsafat idealisme dan realisme. Pengaruhnya masih terlihat dalam pendidikan modern, terutama pendidikan berkarakter dan kedisiplinan. Jadi meskipun aliran klasik adalah pemikiran lama, nilai-nilainya tetap relevan dan menjadi fondasi pendidikan sekarang. Baiklah, saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu makalah yang berjudul Landasan Filosofis Aliran Modern dan Pancasila. Aliran modern dan Pancasila dalam pendidikan. Pada masa modern, muncul aliran-aliran pendidikan baru yang mencoba menjawab kebutuhan zaman. Dua aliran yang paling berpengaruh adalah progresivisme dan eksistensialisme. Sedangkan di Indonesia, seluruh sistem pendidikan tetap berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, kita akan lihat bagaimana aliran-aliran modern ini bekerja dan bagaimana Pancasila menjadi arah utama pendidikan nasional kita. Bagian 1 ada progresivisme. Konsep progresivisme adalah aliran pendidikan modern yang menolak metode tradisional yang kaku. Tokoh utamanya adalah John Dewey. Intinya, pendidikan harus aktif, fleksibel, dan mengikuti perkembangan zaman.
Progresivisme muncul karena sekolah dulu dianggap terlalu kaku. Guru berbicara, murid mendengar. Padahal zaman berubah. Ciri progresivisme yaitu beberapa ciri pentingnya: pembelajaran berpusat pada siswa, guru menjadi fasilitator, prinsip utama learning by doing, kurikulum fleksibel mengikuti minat siswa. Menekankan kerjasama dan sikap demokratis. Jadi, siswa bukan penerima pasif. Mereka harus aktif, mencoba berdiskusi dan melakukan proyek belajar langsung dari pengalaman. Seperti itu, guys. Bagian 2, eksistensialisme. Konsep eksistensialisme menempatkan individu sebagai makhluk bebas, unik, dan bertanggung jawab. Prinsip utamanya adalah eksistensi mendahului esensi, artinya manusia membentuk dirinya lewat pilihannya sendiri. Eksistensialisme mengingatkan kita bahwa setiap siswa berbeda. Pendidikan tidak boleh memaksa semua siswa jadi seragam. Ciri pendidikan eksistensialisme. Yang pertama, menghargai kebebasan dan keaslian diri siswa. Yang kedua, mendorong siswa menemukan makna hidupnya. Yang ketiga, guru sebagai pendamping dialog, bukan penentu kebenaran. Yang keempat, pembelajaran berbasis refleksi dan pengalaman pribadi. Dalam pendekatan ini, yang paling penting adalah bagaimana siswa merenungkan siapa dirinya, mau jadi apa, dan kenapa. Nah, bagian ketiga yaitu Pancasila sebagai landasan pendidikan. Pancasila dalam pendidikan nasional menjadi dasar filosofis seluruh sistem pendidikan di Indonesia. Kelima sila Pancasila memberi nilai-nilai yang harus tertanam dalam pendidikan. Ketuhanan, iman dan akhlak. Kemanusiaan, yaitu menghargai sesama. Persatuan, cinta tanah air. Kerakyatan, musyawarah dan demokrasi. Keadilan sosial, pemerataan pendidikan. Pancasila memastikan pendidikan kita tidak kehilangan jati diri bangsa meski zaman terus berubah. Implementasi Pancasila diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan harus menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya. Nilai Pancasila harus masuk dalam materi pelajaran, budaya sekolah, pembiasaan sehari-hari. Nilai Pancasila tidak boleh hanya diajarkan di kelas, tapi harus hidup dalam kegiatan sekolah. Kesimpulannya, progresivisme, pendidikan aktif, fleksibel, dan berbasis pengalaman. Yang kedua, eksistensialisme, pendidikan menghormati kebebasan dan keunikan pribadi siswa. Yang ketiga, Pancasila, landasan utama pendidikan Indonesia membentuk manusia yang beriman, berakhlak, cerdas, dan bertanggung jawab. Baiklah, saya akan membahas materi keempat, yaitu makalah yang berjudul Landasan Psikologis. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berubah dan berkembang dari bayi sampai dewasa. Perkembangan ini meliputi fisik, cara berpikir, emosi, dan sosial. Faktor yang mempengaruhi juga ada dua. Yang pertama, bawaan atau genetik, dan lingkungan seperti keluarga dan sekolah. Jadi, perkembangan anak itu bukan hanya soal tumbuh secara fisik, tapi juga bagaimana mereka berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Konsep dasar psikologi perkembangan. Beberapa konsep pentingnya adalah: yang pertama, perkembangan berlangsung, bertahap, tapi juga melalui tahap-tahap tertentu. Lingkungan punya pengaruh besar, misalnya keluarga, sekolah, budaya, hingga perubahan zaman. Karena itulah setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Teori perkembangan Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak terbagi menjadi 4. Yang pertama, sensori motor, dari 0 sampai 2 tahun, belajar lewat gerak dan panca indera. Yang kedua, praoperasional, dari 2 sampai 7 tahun, mulai berpikir simbolis tapi masih egosentris. Yang ketiga, operasional konkret,
dari 7 sampai 11 tahun mampu berpikir logis padahal nyata. Yang keempat, operasional formal dari 11 tahun hingga dewasa sudah bisa berpikir abstrak. Dalam pembelajaran, kalau anak belum sampai pada tahap yang sesuai, mereka bisa mengalami kesulitan memahami pembelajaran, terutama matematika atau konsep abstrak. Teori psikososial Erik Erikson menjelaskan perkembangan dari sisi emosional dan sosial. Tahap yang paling penting untuk anak sekolah adalah industri versi inferiority. Dari usia 6 sampai 12 tahun, di usia ini anak belajar keterampilan akademik dan sosial. Kalau mendapat dukungan, muncul rasa percaya diri atau yang disebut dengan industri. Kalau sering gagal, muncul rasa rendah diri atau yang sering disebut dengan inferiority. Jadi, kesulitan belajar bukan hanya soal kemampuan berpikir, tetapi juga terkait emosi dan kepercayaan diri. Implikasi dalam pendidikan dari kedua teori tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, mengajar sesuai tahap. Yang kedua, mengajar sesuai tahap perkembangan. Yang kedua, gunakan alat peraga, contoh konkret, terutama untuk anak yang masih operasional konkret. Yang ketiga, dukungan emosional sangat penting untuk membangun rasa percaya diri. Dan yang keempat, lingkungan belajar harus positif dan ramah anak. Kombinasi stimulasi kognitif dan dukungan emosional dapat membantu mencegah serta mengatasi kesulitan belajar. Kesimpulannya, perkembangan anak dipengaruhi bawaan dan lingkungan. Piaget menjelaskan cara anak berpikir. Erikson menjelaskan perkembangan emosi dan sosial. Pemahaman teori perkembangan ini sangat penting agar guru dan orang tua bisa mendeteksi dan menangani kesulitan belajar sejak ini. Baiklah, saya akan membahas materi kelima, yaitu makalah yang berjudul Landasan Sosiologi Sekolah dan Masyarakat. Pertama, kita pahami dulu bahwa sekolah dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Sekolah lahir dari masyarakat dan hasil pendidikan nantinya akan kembali ke masyarakat. Sekolah bukan hanya tempat belajar pelajaran, tapi juga tempat belajar sosialisasi, kerjasama, norma, dan cara hidup bersama. Jadi, pendidikan itu sebenarnya bagian dari sistem sosial. Pendidikan sebagai pranata sosial. Dalam sosiologi, pendidikan disebut pranata sosial karena sekolah menerima input dari masyarakat seperti siswa, guru, nilai, dan budaya, lalu menghasilkan output kembali ke masyarakat seperti lulusan, karakter, dan keterampilan. Artinya, apa yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi sekolah dan begitu juga sebaliknya. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Dalam pendidikan ada 3 pola hubungan sosial. Yang pertama adalah pola nomotetis, fokus pada aturan, norma, budaya masyarakat. Pendidikan sebagai proses pewarisan nilai sosial. Yang kedua, pola ideografis, fokus pada kebutuhan dan perkembangan individu siswa. Yang ketiga, pola transaksional, kombinasi keduanya. Sekolah menyeimbangkan kebutuhan individu dan tuntutan masyarakat. Ini pola yang paling ideal. Yang keempat, sosiologi sebagai landasan pendidikan. Sosiologi membantu kita memahami bagaimana sekolah bekerja dalam masyarakat, bagaimana hubungan guru, siswa, dan lingkungan, bagaimana sekolah mempengaruhi karakter siswa. Di sini ada 2 teori penting. Yang pertama, teori konflik. Perubahan terjadi melalui perbedaan kepentingan. Yang kedua, teori struktural. Perubahan terjadi melalui aturan dan fungsi lembaga.
Implikasi sosiologis dalam pendidikan. Dari landasan sosiologi, kita dapat beberapa implikasi. Yang pertama, arah pendidikan. Sekolah mempersiapkan siswa agar siap hidup di masyarakat. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Kurikulum harus fleksibel, mengikuti perkembangan sosial. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan. Sekolah menjadi pengontrol sosial, mengajarkan norma, karakter, dan perilaku positif. Yang keempat, hubungan sekolah dan masyarakat. Kerjasama sangat diperlukan, misalnya melalui komite sekolah, kegiatan masyarakat, atau dukungan orang tua. Kesimpulannya, sekolah dan masyarakat saling mempengaruhi. Pendidikan berbasis sosiologi membantu membentuk siswa yang tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter, mampu bersosialisasi, dan siap menghadapi perubahan masyarakat. Baiklah, saya akan membahas materi ke-6, yaitu makalah yang berjudul Landasan Sosiologis Pendidikan Multikultural. Landasan sosiologis pendidikan multikultural. Dalam dunia pendidikan, keberagaman adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita hidup di masyarakat yang memiliki perbedaan budaya, suku, agama, bahasa, dan latar belakang sosial. Karena itu, pendidikan perlu memiliki landasan sosiologis, yaitu dasar yang memahami hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Landasan sosiologis dan pendidikan multikultural. Landasan sosiologis adalah dasar pemikiran yang melihat interaksi sosial, nilai, dan norma masyarakat sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai keberagaman, menanamkan toleransi, memberikan kesempatan pendidikan yang sama untuk semua peserta didik, menolak diskriminasi dalam bentuk apapun. Tujuan utamanya adalah membentuk siswa yang mampu hidup harmonis di tengah perbedaan. Aspek-aspek utama ada 3, yaitu aspek sosial yang saling berkaitan. Yang pertama, individu. Individu adalah unit terkecil masyarakat. Individu berkembang pertama kali dalam keluarga, lalu masyarakat dan budaya. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama, memiliki aturan, norma, kebiasaan yang membentuk perilaku sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan multikultural. Ada faktor yang pertama, yaitu faktor internal dari sekolah. Guru harus punya sikap terbuka, empati, dan wawasan tentang keberagaman. Yang kedua, kurikulum harus memuat nilai kebinekaan dan toleransi. Yang ketiga, kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah harus mendukung iklim inklusif. Yang keempat, budaya sekolah. Sekolah harus membiasakan sikap saling menghargai perbedaan. Yang kedua, faktor eksternal, luar sekolah. Lingkungan masyarakat. Masyarakat yang toleran membantu pembentukan karakter siswa. Yang kedua, kebijakan pemerintah, mengatur pentingnya pendidikan karakter dan keberagaman. Keluarga, pembentuk nilai-nilai sosial sejak kecil. Media dan teknologi membentuk cara pandang siswa terhadap perbedaan budaya. Kesimpulannya, pendidikan multikultural sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Keberhasilan penerapannya dipengaruhi oleh guru, sekolah, keluarga, masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Melalui pendidikan yang menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan generasi yang toleran, berkarakter, dan siap hidup di tengah keberagaman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.